Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang transport membran. Nah, transport membran itu masuk ke dalam KD 3.2. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang transport membran, maka di sini Ibu akan mendemonstrasikan praktikum sederhana tentang transport membran, yaitu difusi dan juga osmosis. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu difusi, apa itu osmosis? Oke, Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai difusi dan juga osmosis. Nah, difusi sendiri merupakan perpindahan zat dari larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah. Sedangkan osmosis merupakan perpindahan pelarut atau air dari larutan berkonsentrasi rendah menuju larutan berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa sih itu konsentrasi? Ada yang tahu mungkin? Konsentrasi merupakan jumlah zat pada suatu larutan. Contohnya saja, jika ada garam 50%, artinya jika larutannya adalah 100 ml, maka garamnya adalah 50 ml. Kita contohkan saja di 3 gelas ini. Jadi untuk gelas A, B, dan juga C masing-masing saya beri air sebanyak 100 ml. Nah, gelas A saya beri garam sebanyak 10 ml, kemudian gelas B saya beri garam sebanyak 20 ml, kemudian untuk gelas C saya berikan garam sebanyak 5 ml. Sehingga untuk gelas A kita tahu bahwa larutan garamnya adalah 10%, kemudian untuk gelas B larutan garamnya sebanyak 20% dan larutan C sebanyak 5%. Nah, konsentrasi tinggi itu ditandai dengan memiliki kadar garam yang tinggi. Jadi berdasarkan ketiga gelas tersebut dari gelas A, gelas B, dan juga gelas C, maka gelas B merupakan gelas yang memiliki konsentrasi paling tinggi, disusul dengan gelas A dan juga gelas C. Kemudian untuk konsentrasi tinggi itu disebut dengan hipertonik, sedangkan untuk konsentrasi rendah itu disebut hipotonik. Tujuan praktikum hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami proses terjadinya difusi dan juga osmosis. Kedua, peserta didik mampu mengetahui perbedaan proses difusi dan juga osmosis. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama adalah pisau, kemudian yang kedua ada sendok, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada talenan, yang kelima kita butuhkan 4 gelas seperti ini. Selanjutnya ada timbangan seperti ini. Kemudian untuk bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama ada air, kemudian yang kedua ada sirup. Nah, jika kalian tidak memiliki sirup di rumah, kalian bisa menggunakan betadine ataupun tinta seperti itu. Kemudian ada kentang, dan juga untuk bahan terakhir yang akan kita gunakan dalam praktikum ini adalah garam. Oke, untuk langkah awal yang harus kita lakukan dalam praktikum ini adalah memotong kentang menjadi 3 bagian sama besar. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan ukuran 3 x 2 cm. Nah, dalam praktikum ini kenapa sih kita menggunakan kentang? Ada yang tahu? Nah, karena kentang itu merupakan sel tumbuhan, dimana yang sudah kita bahas kemarin di minggu pertemuan kemarin, sel tumbuhan itu memiliki membran sel dan juga membran plasma. Nah, kentang ini dijadikan media oleh pelarut atau air ini untuk berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjut ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong kentang sampai bersih, tidak ada kulitnya sama sekali. Seperti ini. Sampai bersih.
Kemudian kita akan potong menjadi 3 bagian sama besar dengan ukuran 3 x 2 cm menggunakan penggaris yang sudah kita sediakan tadi. Kita potong dengan ukuran yang sama, yaitu 3 x 2 cm. Seperti ini. Kita ukur dengan sangat teliti karena nanti ini untuk membandingkan sebelum kita lakukan praktikum sama sesudah kita melakukan percobaan ini. Kemudian setelah kentang diukur dengan ukuran yang sama, maka langkah selanjutnya adalah mengelap kentang menggunakan tisu. Selanjutnya kita akan nyalakan timbangannya. Dan kentang akan kita timbang, usahakan dengan berat yang sama, yaitu 12 gram. Untuk kentang pertama 12 gram, untuk kentang kedua 12 gram juga, dan untuk kentang yang ketiga juga 12 gram. Jadi semua kentang yang digunakan memiliki berat 12 gram dengan ukuran 3 x 2 cm. Oke, setelah kita mengukur dan juga menimbang kentang dengan ukuran yang sama dan juga berat yang sama, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan 3 buah gelas, di mana masing-masing gelas akan saya berikan air sebanyak 100 ml. Nah, seperti ini. Kemudian gelas 1 akan saya berikan label A, kemudian untuk gelas 2 saya akan berikan label B, kemudian untuk gelas ketiga saya akan berikan label C. Nah, untuk label pertama, untuk gelas A, itu tidak akan saya kasih apa-apa, jadi tetap air murni seperti itu. Kemudian untuk gelas B itu akan saya berikan garam sebanyak 1 sendok makan. Saya aduk. Kemudian untuk gelas C atau gelas ketiga itu akan saya berikan 2 sendok makan garam. Seperti ini. Kemudian setelah larutan ini jadi, saya akan memasukkan kentang yang sudah kita ukur dan juga kita timbang tadi ke dalam masing-masing gelas satu-satu. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita biarkan selama 15 menit. Sembari menunggu, kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu tentang difusi. Kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu tentang difusi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, difusi itu merupakan perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, yang akan kita lakukan untuk praktikum difusi ini, yang pertama adalah kita siapkan gelas, kemudian saya akan menuangkan air ke dalam gelas sebanyak 100 ml. Kita tahu sendiri bahwa konsep air itu memiliki konsentrasi yang rendah atau yang disebut dengan hipotonis. Kemudian saya punya sirup yang akan saya tuangkan ke dalam gelas yang sudah saya beri air tadi. Kita akan tuangkan sebanyak 2 sendok makan ke dalam gelas. Sirup itu memiliki konsentrasi yang tinggi atau disebut dengan hipertonis seperti itu. Nah, setelah saya tuangkan ke dalam gelas, maka terlihat warnanya sedikit berubah untuk yang bagian bawah ya. Oke, kita akan aduk secara merata. Maka warnanya akan berubah menjadi merah seperti itu. Sudah terlihat warnanya berubah menjadi merah? Sudah terlihat? Nah, warnanya kan menjadi merah kan? Nah, peristiwa larutnya sirup ke dalam gelas ini, itulah yang dinamakan dengan peristiwa difusi, di mana zatnya itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah seperti itu. Sampai sini jelas anak-anak? Oke, untuk difusi itu merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang kita buktikan dengan perpindahan zat dari sirup tadi ke dalam air seperti itu.
Nah, kembali ke praktikum yang pertama tadi, yaitu praktikum tentang osmosis. Kita tahu sendiri bahwasannya osmosis itu merupakan perpindahan pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, kita sudah melakukan eksperimen selama 15 menit, dan langkah awal yang harus kita lakukan setelah tadi menunggu selama 15 menit adalah mengangkat kentangnya, kemudian kita kasih ke tisu agar airnya tidak ikut tertimbang seperti itu. Kita angkat ke tisu sampai kering, dan jangan lupa kita tetap tandai mana yang gelas A, mana yang gelas B, dan juga mana yang gelas C, seperti itu. Kita lap menggunakan tisu sampai kering. Selanjutnya setelah kering, kita akan menimbangnya, apakah bertambah atau berkurang. Nah, untuk kentang di gelas pertama itu menjadi 13 gram. Kemudian untuk kentang di gelas kedua itu ada jadi 10 gram. Selanjutnya untuk kentang yang di gelas ketiga hasilnya adalah juga 10 gram seperti itu. Nah, setelah kita menimbang berat kentang, setelah kita melakukan perendaman selama 15 menit tadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Apakah panjang dari kentang setelah dilakukan perendaman selama 15 menit itu bertambah atau berkurang, seperti itu. Nanti kita tulis datanya di data hasil pengamatan. Nanti apakah itu berkurang atau bertambah, dan kenapa sih kok bisa berkurang dan juga bertambah. Nah, untuk kita tahu itu, maka kalian harus melakukan praktikum di rumah ya, untuk mendapatkan pembuktian apakah osmosis dan difusi itu terjadi, seperti itu. Mungkin cukup sekian praktikum pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas kalian buatlah video praktikum difusi dan osmosis di rumah masing-masing ya, beserta hasil analisis data berdasarkan lembar praktikum yang sudah saya sediakan. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.